Alat bukti saksi. Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 165 sampai dengan pasal 179, pasal 309 RBG, pasal 139 sampai dengan pasal 152, pasal 169 sampai pasal 172 HIR, pasal 1895, pasal 1902 sampai dengan pasal 1908 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan. Itu menurut Sutikno Mertokusumo. Pada dasarnya setiap yang bukan pihak dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Jadi saksi itu bukan orang yang orang yang berperkara ya. Kalau pihak yang berperkara dia memberikan keterangan itu bukan disebut sebagai saksi dan tidak bisa dikatakan sebagai saksi. Pasal 308 RBG, pasal 171 HIR menyatakan tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan sendiri. Jadi saksi itu harus dia menerangkan yang dia ketahui sendiri. Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. Dengan demikian ditafsirkan bahwa keterangan saksi adalah mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri, yang ia lihat, dengar atau alami sendiri dan bukanlah hal yang ia tahu dari keterangan orang lain yang disebut dengan de auditu. Nah, jadi saksi, syarat untuk menjadi saksi itu ada dua ini. Tiap-tiap keterangan harus disertai alasan. Jadi saksi adalah mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri, yang dia lihat, bukan dari keterangan atau kata-katanya. Kalau dia hanya mendengar, oh iya katanya si A ini, katanya si B, dia dulu pernah membeli rumah di sini, itu tidak bisa dikatakan saksi. Itu dikatakan dikategorikan sebagai saksi de auditu. Selanjutnya pasal 309 RBG, pasal 12 HIR, pasal 1908 BW memberikan arahan kepada hakim dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan memberi pengaturan sebagai berikut. Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain, persamaan kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga dapat mengemukakan hal seperti itu, cara hidup, kesusilaan, kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi hukum untuk mempercayai kesaksian saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti tidak bersifat memaksa. Jadi orang-orang yang menjadi saksi di pengadilan itu tidak boleh dia merasa tertekan, dia merasa dipaksa, dia harus bebas menyampaikan apa yang dia dengar, dia lihat, dia ketahui, dan dia alami.
Dalam pembuktian perkara perdata, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya. Jadi syarat saksi itu harus satu ya. Dia mengetahui sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri, tidak bukan katanya-katanya. Terus yang kedua, saksi itu minimal dua orang. Ya, dua orang. Kalau hanya satu saksi disebut unus testis, nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi. Jadi kalau misalkan di pengadilan hanya mengajukan satu bukti surat, yang kedua satu orang saksi, itu hakim tidak boleh mengabulkan putusan. Gugatan harus ditolak karena tidak memenuhi ketentuan minimal alat bukti. Karena saksi sah itu satu, dia mendengar, mengalami, melihat tentang peristiwa yang dia sampaikan. Yang kedua, dua orang saksi itu bisa dikatakan saksi. Kalau hanya satu orang saksi, bukan saksi. Dan tanya tentang saksi. Kalau nggak ada, saya teruskan. Pasal 172 dan 173 RBG, Pasal 145 HIR, Pasal 1910 dan 1912 BW mengatur orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi atau dilarang menjadi saksi, yaitu satu, keluarga sedarah dan keluarga semenda dari satu pihak menurut keturunan yang lurus. Yang kedua, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Yang ketiga, anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun. Ini undang-undang ini sudah dirubah ya. Jadi dewasa itu 15 itu belum dikatakan dewasa. Jadi anak-anak itu bisa dikatakan dewasa harus 18, minimal 18 tahun. Yang keempat, orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang dan sehat. Tetapi kalau dalam perkara perceraian, khusus perkara perceraian itu justru yang diutamakan keluarga. Pasal 174 RBG, Pasal 146 HIR, Pasal 1909 BW mengatur orang-orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Orang-orang ini boleh mengundurkan diri, satu, saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak. Dua, saudara sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak. Yang ketiga, semua orang karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah diwajibkan punya rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah saja.
Jadi eh, di hukum acara perdata, hukum perdata itu ada beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi. Terus ada yang boleh menjadi saksi tapi dia bisa mengundurkan diri. Ya. Yang tidak boleh menjadi saksi itu keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus. Ini ada 4. Kemudian ini ini pasalnya ya. Nah, ini yang tidak boleh menjadi saksi. Terus yang ini pasal 174 ini boleh mengundurkan diri dan juga boleh tidak mengundurkan diri. Ini terserah pihaknya yang menjadi saksi. Ada yang ditanyakan tentang saksi? Eh, Pak izin bertanya, Ya. untuk saksi itu diajukan oleh pihak dari kita atau bisa mengajukan sendiri, Pak? Kalau saksi itu yang mengajukan pihak dalam perkara perdata ya. Dalam perkara perdata itu ya para pihak. Misalkan Berarti penggugat, penggugat sama tergugat. Dua-duanya itu boleh mengajukan. Hakim itu tidak boleh menyuruh orang lain itu untuk menjadi saksi, tidak boleh. Jadi pihak penggugat dan tergugat yang boleh mengajukan. berarti Berbeda seperti dalam perkara pidana beda ya. ya. Kalau pidana itu harus hakim hakim itu berwenang untuk menyuruh orang menjadi saksi. Dan kalau dalam perkara pidana, kalau tidak mau menjadi saksi, maka dia bisa dipidana. Tetapi kalau dalam perkara perdata tidak bisa dipidana. Itu perbedaannya. Ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau nggak ada, Tapi saya teruskan ya. ini Pak, berarti kan saksi itu diajukan oleh pihak yang dalam yang ikut peradilan gitu Pak ya. Maksudnya si penggugat atau tergugat gitu ya Tergugat. Pak. Hmm. Tapi mereka juga harus menunjukkan bukti ya Pak, selain lisan itu ya. Iya, jadi minimal ya Hmm. hakim dalam memutus perkara itu minimal dengan 2 alat bukti yang sah. Alat bukti satu, bukti surat itu alat bukti. Yang kedua, saksi 2 orang itu juga satu alat bukti. Kalau saksi cuma satu, itu tidak memenuhi alat bukti. Jadi harus harus dibedakan ya antara alat bukti sama barang bukti itu beda loh ya. Jangan disamakan alat bukti sama barang bukti.
Kalau alat bukti itu bisa menjadi pembuktian di persidangan, kalau barang bukti itu tidak bisa dijadikan pembuktian di persidangan. Itu perbedaannya. Saya tanya Bertanya, Pak. lagi. Sudah cukup? Ada, Pak. Kalau sudah saya teruskan ya. Yang ketiga, alat bukti yang ketiga, yaitu alat bukti persangkaan. Persangkaan atau vermuden presumption oleh pasal 1915 BW dirumuskan sebagai kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung yang dapat dibedakan menjadi dua. Satu, persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum. Pada persangkaan berdasarkan hukum ini, undang-undanglah yang menarik kesimpulan pembuktian suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata. Contoh, dalam kesepakatan, nah ini contoh persangkaan. Persangkaan bisa menjadi alat bukti, itu contohnya ini. Dalam kesepakatan pembayaran sejumlah uang tertentu secara berkala atau rutin, misalnya dalam hal pembayaran sewa, dengan diajukan kwitansi pembayaran secara berurutan yang berarti terbukti telah terjadi pembayaran 3 kali berturut-turut, maka disimpulkan telah terbukti peristiwa lain, yaitu telah terbukti bahwa angsuran sebelumnya telah dibayar. Nah, ini contohnya ya. Misalkan si A dan si B itu melakukan sewa menyewa selama 1 tahun. Dalam sewa menyewa per bulan misal 1 juta. Si A mendalilkan belum pernah dibayar dalam waktu 1 tahun, tetapi si B itu bisa membuktikan sudah saya bayar. Dia bisa membuktikan 3 kali angsuran yang paling belakang itu sudah terbukti bahwa angsuran sebelumnya, angsuran yang terakhir 3 bulan terakhir aja itu bisa membuktikan bahwa angsuran yang depan-depan juga sudah dibayar. Yang kedua, persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim. Pada persangkaan berdasarkan kenyataan, hakimlah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata. Nah, contoh, contoh ini. Contoh kasus perceraian H. Zainul Asikin, perkara perceraian diajukan dengan alasan perselisihan yang terus-menerus. Alasan ini dibantah oleh tergugat dan penggugat tidak dapat membuktikan. Penggugat hanya mengajukan saksi bahwa tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama bertahun-tahun. Dari keterangan saksi, hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan terus-menerus karena tidak mungkin keduanya dalam keadaan hidup rukun. Nah, di sini persangkaan yang kedua itu dalam kasus perceraian. Misalkan salah satu pihak mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi itu tidak pernah melihat pertengkarannya. Saksi hanya melihat bahwa mereka sudah pisah rumah.
bertahun-tahun. Nah, hakim bisa menyimpulkan berarti kalau namanya orang suami istri harus tinggal satu rumah. Kalau sudah pisah berarti bertahun-tahun berarti rumah tangganya tidak harmonis. Di situ. Pasal 310 RBG, pasal 173 HIR menyatakan persangkaan atau dugaan belaka yang tidak berdasar peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika sangat penting, cermat, tertentu, dan bersesuaian satu dengan yang lain. Pasal 310 RBG ini merujuk kepada persangkaan berdasarkan kenyataan fatalis Vermeulen. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian terhadap persangkaan berdasarkan kenyataan ini diserahkan kepada hakim. Jadi merupakan bukti bebas dan bukan bukti mutlak. Sedangkan persangkaan berdasarkan hukum atau undang-undang Watris Vermeulen merupakan bukti mutlak dan bukti bebas. Yang keempat, alat bukti yang keempat, pengakuan. Pengakuan The Cantonese Convention diatur dalam pasal 311, pasal 312, pasal 313 RBG, pasal 174, pasal 175, pasal 177 HIR, dan pasal 1923 sampai pasal 1928 BW. Sebagai alat bukti, pengakuan harus diberikan di sidang persidangan. Nah, ini pengakuan itu akan menjadi bukti. Hakim bisa menjadikan bukti itu ketika diberikan di persidangan. Diberikan di persidangan itu ada dua cara. Yang pertama, diucapkan langsung di sidang. Yang kedua, itu disampaikan, ditulis secara tertulis dan ditandatangani oleh yang mengakui. Itu harus dikatakan pengakuan. Kalau tidak diberikan di depan persidangan, tidak boleh disebut sebagai pengakuan. Dalam literatur dikenal, lah di sini saya apa ya? Pasal 311 RBG menyatakan pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap, baik terhadap yang mengemukakan secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus. Pasal 174 HIR menyatakan pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti yang memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan perkataan orang lain yang diistimewa dikuasakan untuk itu. Jadi di sini dalam hal pengakuan ini harus hati-hati ya. Sebagai seorang advokat yang diberi kuasa khusus untuk mengurus perkara, itu dalam membuat jawaban itu harus hati-hati. Karena ketika dalam jawaban itu diakui yang membuat adalah advokat, jawaban itu ditandatangani oleh advokat, advokat itu sudah diberi kuasa untuk mengurus perkara tersebut, dia akan menjadi bukti yang sempurna, memberatkan orang yang mengaku itu. Dalam literatur dikenal ada 3 macam pengakuan, yaitu pengakuan murni, yaitu pengakuan yang membenarkan gugatan penggugat secara keseluruhan, apa adanya tanpa ada embel-embel tambahan baik berupa penyangkalan maupun
klausula pembebasan. Pengakuan murni mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Misal dalam perkara perceraian ya. Misal si A mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri. Ya, betul, dalil nomor 1. Itu pengakuan murni. Terus pengakuan dengan klausula. Yang dimaksud pengakuan yang disertai klausula tambahan yang bersifat membebaskan. Contoh, penggugat mendalilkan tergugat berhutang 100 juta. Tergugat dalam jawabannya menyatakan membenarkan adanya hutang 100 juta tersebut, namun disertai dengan pernyataan klausula tambahan menyatakan tetapi hutang tersebut telah dibayar lunas. Nah, ini pengakuan klausula. Dia ngakui dia punya hutang, tetapi hutang tersebut sudah dibayar lunas. Itu pengakuan klausula. Yang ketiga, pengakuan dengan kualifikasi. Yang dimaksud dengan pengakuan yang disertai dengan kualifikasi, keterangan tambahan yang bersifat atau berupa penyangkalan. Contoh, penggugat mendalilkan tergugat berhutang 100 juta. Tergugat dalam jawabannya menyatakan membenarkan 100 juta kepada penggugat. Tergugat, benar, saya punya hutang kepada penggugat. Tapi jumlahnya tidak 100, jumlahnya hanya 50. Pengakuan klausula maupun pengakuan dengan kualifikasi tidak boleh dipecah-pecah atau dipisah-pisah. Maksudnya hakim tidak boleh menerima pengakuan hanya sebagian dan sebagian lagi ditolak. Oleh karena pengakuan klausula maupun pengakuan kualifikasi tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, masih diperlukan pembuktian lebih lanjut. Ada yang tanyakan tentang pengakuan? Saya ingatkan lagi untuk absen ya. Halo, Baik, Pak. Ya, masih ada orangnya enggak ini? Masih, dapat Pak. riba. Yang kelihatan cuma beberapa orang. Kalau di sini ada 39. Dan tanyakan enggak yang tadi? Loh, ini komtingnya siapa namanya? Mas Ajis. Iya, Pak. Abdul Aziz. Abdul Aziz ya. Mas Haji. Ini kuliah sampai jam berapa kita? Jadwalnya masih nggak ada? Sampai jam 5, Pak. Sampai jam 5 pas. Saya teruskan sedikit ya. Alat bukti sumpah. Nah, ini alat bukti yang kelima, alat bukti sumpah. Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 182 sampai dengan pasal 185, pasal 314, RBG pasal 155 sampai dengan pasal 158, pasal 177 HIR, pasal 1929 sampai 1945 BW RBG HIR.
mengenal 3 macam sumpah. A. Sumpah pelengkap. Sumpah pelengkap diatur dalam pasal 182 RBG. Bila dasar gugatan dan pembelaan diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya, pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah baik untuk menggantungkan putusannya perkara kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan jumlah uang yang akan dikabulkan. Yang kedua, ini tadi sumpah pelengkap itu menyatakan ada 2 syarat. Yang kedua, dalam hal terakhir, maka pengadilan negeri harus menentukan berapa jumlah uang yang menjadi tanggungan dalam sumpah itu. Pasal ini menentukan bahwa sumpah pelengkap diperintah oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang sudah ada namun masih perlu dikuatkan. Tapi kalau dalam perkara sumpah ya, pembuktian sumpah, ini sangat jarang ya, sangat jarang hakim menggunakan ini. Bahkan hampir bisa dikatakan alat bukti sumpah itu tidak dilakukan. Jadi sumpah itu ada 2, ada 3 ya. Sumpah pelengkap, sumpah penaksir, sumpah pemutus. Kemudian pembuktian yang selanjutnya pemeriksaan setempat ini juga untuk membuktikan. Biasanya pemeriksaan setempat mendapat dasar pada pasal 180 RBG, pasal 153 HIR yang menentukan ketua jika dipandangnya perlu atau bermanfaat dapat mengangkat 1 atau 2 orang komisaris untuk dengan dibantu oleh panitera mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan. Pemeriksaan setempat tidak termasuk salah satu alat bukti yang disebutkan dalam pasal 284 RPG, pasal 164 HIR, pasal 1866 BW. Namun demikian, oleh karena tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa ataupun objek yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti. Jadi pemeriksaan setempat atau istilahnya PS atau desente itu juga biasanya ini terkait dengan gugatan terhadap objek tidak bergerak. Yang ketujuh adalah keterangan ahli expertise
Pasal 188 RPG, Pasal 154 HR menentukan jika pengadilan negeri berpendapat bahwa persoalan dapat diungkapkan dengan pemeriksaan oleh seorang ahli, maka ia atas permohonan para pihak dapat mengangkat ahli atau mengangkat karena jabatan keterangan. Ada yang tanyakan? Besok untuk ujiannya, nanti tidak di sini loh ya. Ujiannya besok UTS itu saya buatkan suatu kasus, nanti dianalisa. Ini bukan gugatan, saya buat yang sederhana saja. Nanti dibuatkan surat kuasa dan surat permohonan. Jadi nanti dipelajari di ya dengan literatur lain, jangan hanya didasarkan di sini. Itu permohonan itu seperti apa buatnya. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Halo? Baik, Pak. Iya, Ya, Pak. Pak. Cukup, Pak. Saya ingatkan lagi harus absen. Nanti kalau nggak absen tidak mencapai 75 minimal 75%, nanti tidak akan dapat nilai. Demikian tadi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya memberikan penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah pertemuan pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Bapak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.